Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Pemirsa Al-Iman TV, pendengar radio Suara Iman, dimanapun Anda berada yang kami hormati, Alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui media Al-Iman Televisi ini. Anda dapat menyaksikan juga melalui YouTube atau Facebook atau yang lainnya, ya, media-media sosial lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat-Nya dan mengarunia kita keteguhan keimanan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di antara doa yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini, yaitu doa dalam surah Al-Imran ayat 8 yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon hati kita agar tidak disimpangkan, diselewengkan dari fitnah-fitnah, ujian-ujian yang menimpa kita. Dan hendaknya kita mengetahui bahwasanya kehidupan kita adalah kehidupan yang, kalau kita merenungkan kehidupan kita ada, hidup kita adalah dimulai dari ujian, diakhiri dengan ujian. Hidup kita adalah terus ujian, terus. Anda membayangkan ujian gitu ya. Kita semuanya pernah mengalami ya, kalau masa-masa sekolah, sepekan, 2 pekan ujian, kita belajar. Sehabis itu kita bebas. Sepekan, 2 pekan. Namun kita di dunia ini, selama kehidupan kita, maka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, dan Allah SWT menguji kalian, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Hidup kita adalah ujian, maka kita memerlukan pertolongan dari Allah SWT. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesehatan ya Allah setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Kita mohon kepada Allah SWT. Kita tadabburi firman Allah SWT di dalam surat Al-Ankabut ya, ayat pertama, kedua, ketiga, di mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, surat ke-29 ayat kedua, hasiban nas, apakah manusia mengira? Ahsiban nas ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia dibiarkan saja untuk mengucapkan saya telah beriman dan mereka tidak uji? La yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Maka Allah mengetahui setelah ujian itu siapa yang benar, jujur dalam keimanannya. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan siapa yang dusta, siapa yang munafik, siapa yang mukmin, siapa yang taat kepada Allah dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirsa Al-Iman TV, maka hidup kita adalah seperti dalam ayat kedua dan ketiga ini, surat Al-Ankabut. Bahwasanya kehidupan kita adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasiban nas. Apakah manusia itu mengira? Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna? Di dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir kita akan dapat di tafsir ayat ini, adhanna an-nasu annahum biqaulihim amanna billahi
yudrakun duna ikhtibar. Apakah manusia mengira mereka tatkala mereka mengucapkan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka yudrakuna duna ikhtibar, dibiarkan tanpa ujian? Tidak dibiarkan, hanya mengatakan beriman itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yabin hakikah ma qalu hal hum mu'min haqqan laisa al-amru kama dhannu. Apakah manusia mengira mereka mengatakan saya telah beriman, saya telah mengikuti Rasulullah SAW, lalu mereka tidak diuji sehingga jelas hakikat apa yang mereka katakan itu? Apakah mereka benar-benar beriman dengan benar? Hal hum mu'minuna haqqan laisal amr kama dhannu. Tidak demikian. Tatkala mereka telah menyatakan amanah, mereka terus mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita terus berlangsung hari ini, besok terus sampai kita meninggal dunia. Ujian-ujian dari Allah SWT, ujian syahwat, ujian syubhat yang senantiasa mengitari kita. Maka kita mohon kepada Allah SWT, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon keteguhan. Ya Allah, teguhkanlah hati kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah. Teguhkanlah hatiku, ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku. Ya muqallibal qulub. Kita mohon kepada Allah SWT demikian, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Tetap teguhkan hati kami di atas agamamu, ya Allah. Mampukan kami terus untuk berpegang teguh. Kami telah mengenal, ya Allah. Kami telah beriman kepada ayat-ayat Engkau, ayat-ayatmu, ya Allah. Kami mengikuti Rasulullah SAW, ya Allah. Teguhkanlah kami, ya Allah. Berilah kami rahmat. Kita mohon kepada Allah SWT demikian. Mengapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam kitab Sahih Al-Jami' yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada syirrah. Wa likulli syirrah fadrah. Dan setiap syirrah ada fadrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa fatrahnya kepada sunnahku, maka dia mendapat petunjuk. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halaka. Barang siapa tidak demikian, dia akan binasa. Apa yang dimaksud dengan sesungguhnya setiap amal itu ada syirrah? Inna likulli amalin syirrah. Apa yang maksud ada sini? Min rahmatillahi ta'ala bil muslimin an ja'ala lahum hadha ad-dina yusran. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan agama Islam ini agama yang mudah, tidak berat. Kita melaksanakan apa saja tidak berat. Puasa ya Ramadan, puasa sunnah, berakhlak Islami, mengikuti Rasulullah SAW, mudah. Waqad hathana Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam al-ikhtisar fil ibadah, dan Nabi SAW telah menasihati kepada kita semuanya untuk kita dalam beribadah kepada Allah SWT tidak berbuat berlebih-lebihan. Ma'al ikhlas, disertai dengan keikhlasan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apa yang kita lakukan di hari Jumat, dari pagi misalnya ngaji, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, bersedekah, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala.
mal ikhlas fil ibadah, disertai dengan keikhlasan dalam ibadah, wa tasdid wal muqarabah, amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, lurus ya, ikhlas juga disertai dengan kelurusan. Kemudian wa nahana anit tashaddud wal ghulu wal riya was sum'ah bil a'mal. Dalam amal perbuatan kita dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ini berlebih-lebihan. Tidak ada contohnya. Berlebih-lebihan. Kita ikuti contohnya. Kita membaca hadis Rasulullah SAW. Oh, hadisnya begini. Tidak kemudian dia ikhlaskan Allah ya. Kemudian Rasul juga melarang untuk berbuat riya, sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji. Semuanya serba sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka dari setiap kita berceramah, sering kita atau setiap saat kita membaca hadis Rasulullah SAW ya, tentang perintah untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Setelah kita mengucapkan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu, kemudian kita menyatakan bahwa sebaik-baik kalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan demikian ini. Kemudian menyatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW melaksanakan sunnah, tidak berbuat kebid'ahan, karena kebid'ahan itu mengantarkan kepada neraka. Perbuatan yang tidak ada contoh dalam agama mengantarkan kepada neraka. Dan Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita untuk tidak berlebihan dalam beribadah, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal hadits yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, inna likulli syai'in, sesungguhnya ai jami'i al-asya' wal umur, sesungguhnya dalam segala perkara, segala keadaan, kal amal wal ibadah, seperti beramal, seperti beribadah ya, sesungguhnya dalam segala sesuatu ya, dalam ibadah, dalam beramal, dalam ijtihad, dan dalam kesungguhan kita, wal hubbi wal kurhi, dalam kecintaan, dalam kebencian, wa bidzalik lahu syirrah, dia mempunyai syirrah. Apa itu syirrah? Ai nasyatan wa syiddatan wa hirsan. Nasyat, tekun gitu, rajin gitu, semangat gitu ya. Nasyat, syiddah, hirsan, semangat. Jadi setiap amal ya, setiap ibadah, setiap hal yang kita cinta, setiap hal yang kita benci itu ada waktu-waktunya kita semangat ya, hirsan. Kemudian waraghbah fi awalnya, namun di awalnya demikian. Walikulli syirrah fadrah, namun setiap syirrah, setiap hal yang awal-awalnya semangat, rajin gitu ya, itu ada fatrah. Fatrah di sini ada ai da'fun wa khumul, ada masa-masa lemahnya, masa-masa jenuhnya. Ya, ini terjadi ya. Kita semangat ya, awal-awal semangat ngaji, ngaji sana, ngaji sini. Semangat untuk ibadah, usaha ibadah, puasa, ibadah, sholat, semangat, ibadah, ibadah, ngaji, semua semangat semuanya. Sedekah semangat. Namun ada masanya. Kemudian timbul lemah. Kita mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena Rasulullah SAW menyatakan demikian, bahwasanya inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap segala sesuatu itu pasti ada masa-masa dia semangat, masih ada syirrah. Dan setiap hal yang di masa itu dia semangat, itu nanti ada masanya demikian, lemah dia. Likulli syirrah fatrah. Dulunya cinta sekali gitu ya, timbul cintanya hilang. Akhirnya tidak cinta lagi.
Ya, ada masanya sangat cinta, turun cintanya. Benci, sangat benci, timbul kebencian, turun. Ada masanya. Ya, karena Rasulullah SAW menyatakan agar kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walikulli syirrah fatrah, ay da'fun wa khumul wa sukunun fi akhirih. Ada masa-masa seorang lemah, tatkala dia pertama semangat, kemudian lemah, hingga menjadi sampai masa dia menjadi tenang, ya, tidak semangat seperti awal-awal lagi. Fal 'abid yubaligh fil ibadah awalan thumma taskunu syirratuhu wa tafturu azimatuhu. Lidha amara bihada faman kana fatratuhu ay faman kanat fatratu khumulihi wa dha'fihi ila sunnati faqad ihtada. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya, tatkala menyatakan inna likulli amalin syirrah, setiap amal itu ada masa-masa dia semangat, masa-masa dia giat. Walikulli syirrah, namun setiap masa yang giat, semangat, itu juga ada masa lemahnya dia. Maka Rasulullah menyatakan faman kana fatrahu, maka di saat dia merasakan kelemahan, tidak rajin, tidak semangat seperti awal-awal. Faman kana fatrahu, maka di saat itu seseorang jika mengalami masa itu, faman kana fatratuhu ila sunnati, bangsa dia tidak merasa lemah, merasa tidak seperti semangat seperti dulu lagi, dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW, faqad ihtada, maka dia mendapatkan petunjuk. Faman kana ila ghairi dzalik faqad halak, namun jika tidak demikian dia bisa binasa. Pemirsa Al-Iman TV, pendengar Radio Al-Iman, ini menimpa siapa saja, ya, keadaan seperti ini. Siapa saja manusia. Rasulullah SAW saja banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dalam surat Al-Imran ayat 8. Dalam surat Al-Baqarah ayat 250 kita ada pernah belajar ayat ini. Tatkala pengikut Talut merasakan menghadapi berjihad fisabilillah, kemudian berdoa kepada Allah SWT, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah berilah kami kesabaran, ya Allah, wa tsabbit aqdamana, teguhkanlah kaki-kaki kami, ya Allah, ansurna al qaumil kafirin. Para nabi demikian juga pengikutnya mengalami kelemahan, mengalami masa-masa yang tidak seperti awal-awal semangat. Dan di antara doa juga, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin, ya Allah berilah kami kesabaran, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, tetap muslim, ya Allah, berpegang teguh kepada ajaranmu, ya Allah, sunnahmu, ya Allah. Dalam perkembangan dakwah salafiyah, ya, sejak kita di Ma'had Ali Al-Irsyad, ya, sejak tahun 96 Ma'had Ali Al-Irsyad berdiri menyebarkan dakwah salaf, ya. Para ustadz kami menyebarkan dakwah salaf. Begitu banyak ujian-ujian yang dihadapi, dialami. Berganti masa. Ujian yang sangat dahsyat dan ujian yang berganti terus berganti ujian-ujian. Kenapa demikian? Karena itu sunatullah. Bahwasanya kehidupan seorang mukmin, seorang yang mukmin, sebenarnya firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, hasiban nas, apakah manusia itu mengira, ayo teruku, dia dibiarkan saja gitu aja, enak-enakan gitu aja, sudah dibiarkan aja cari kerjaan, bekerja, dapat gaji, dapat uang, berdagang, dapat uang, terus nggak ada apa-apa gitu. Hasiban ayyutraku ayyakulu, dia menyatakan amanna, ya Allah saya telah beriman, ya Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan dia tidak diuji lagi. Tidak.
Allah berfirman, walaqad fatanna alladziina min qablihim, orang sebelum mereka kami telah menguji mereka. Dengan ujian itu, fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu, Allah mengetahui, benar-benar mengetahui siapa yang benar keimanannya, siapa yang munafik, siapa yang benar. Wala ya'lamanna alladziina wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah mengetahui orang-orang yang munafik. Dari ujian-ujian yang Allah ujikan. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, tafsir dalam surat Al-Ankabut ayat 3 ini, walaqad ikhtabarna alladziina kanu qablahum, kami telah menguji orang-orang sudah sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu, maka Allah SWT mengetahui ilma dhuhur wa yakshif lakum sidqa sadiqin fi imanihim wa kadhibi al-kadhibin fihi. Allah mengetahui keimanan orang-orang yang beriman dan Allah mengetahui kebenaran orang-orang yang benar. Allah mengetahui kedustaan orang-orang yang dusta. Semoga Allah SWT mencatat kita sebagai orang yang sidik ya, yang jujur, yang benar, yang teguh dalam kalimat Allah la ilaha illallah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam ujian-ujian ini. Ini kita dapati ya, ujian-ujian kehidupan terus diuji oleh Allah SWT demi keadaan seorang mukmin menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Maka kita menghadap Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan sampai segala ujian-ujian yang menimpa kita kemudian kita menjadi lemah, bahkan menjadi frustasi. Saya sudah tak ngaji lagi, malas saya. Saya sudah tidak ngaji sana, bertengkar terus. Si A bertengkar sama si B bertengkar, saya nggak ngaji lagi dah. Tetaplah firman Allah SWT Anda jaga dengan berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, yang berarti Anda memohon pertolongan kepada Allah SWT agar Allah tidak menyimpangkan Anda dari jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Teruslah berusaha memohon kepada Allah, yang berarti Anda dituntut untuk berusaha mencari hidayatul bayan, keterangan-keterangan, mengaji terus dengan memohon kepada Allah SWT. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Doa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita mohon diberi petunjuk, tahu hidayatul bayan, hidayatul dalalah, keterangan-keterangan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita harus mencari pengajian-pengajian itu. Tidak duduk kemudian kita kadang-kadang melihat keadaan diuji dengan keadaan perselisihan sana, perselisihan sini, kemudian kita frustasi, sana bertengkar, sini bertengkar. Saya duduk saja gitu ya. Berdoalah kepada Allah SWT, carilah. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberi petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami. Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW, mencari kebenaran dari negeri Parsi, Iran, ya, sampai kemudian ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah di Saudi Arabia sekarang ya. Karena walladzina jahadu fina, bersungguh-sungguh mencari hidayah Allah SWT. Ilmu, tidak putus asa dengan keadaan yang menimpa. Melihat keadaan, Salman Al-Farisi ya, melihat belajar ke orang Nasara, melihat pendetanya ternyata nyimpan uang, menggelapkan uang. Dia tidak putus asa, cari kebenaran terus sampai dia ke kota Madinah. Dan di antara doa yang kita disunahkan oleh Rasulullah SAW, doa dalam surat malam ya, dimana kita dalam doa iftitah kita berdoa
Allahumma rabba Jibril wa Mikail fatir as-samawati wal ard alim al-ghaybi wash-shahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa minal haqqi biidhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Anda bisa melihat ya doa-doa iftitah ya, di antara doa Rasul iftitah Rasulullah SAW adalah doa ini, Allahumma rabba Jibril wa Mikail fatir as-samawati wal ard alim al-ghaybi wash-shahada, dan seterusnya. Memohon kepada Allah SWT, ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, Jibril, pencipta langit dan bumi Engkau ya Allah, mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan. Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu dalam apa yang mereka perselisihkan ya Allah. Tunjuklah aku ya Allah, ihdini lima ikhtalafa minal haqq. Tunjuklah kebenaran ya Allah kepadaku. Jadi apa yang mereka perselisihkan, sehingga engkau bertunjuk pada jalan yang lurus. Jangan putus asa, jangan lemah tatkala kelemahan menimpa kita. Sebenarnya sabda Rasulullah tadi, sabda Rasulullah SAW tadi ya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, hadis sahih ya, disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Al-Jami' 2152. Inna likulli amalin syirra. Sesungguhnya setiap amal itu mempunyai masa-masa semangat. Semangat ya bernama. Kita dulu mungkin ingat ya, saya dulu iya Ustaz, saya dulu pertama kali ngaji, kenal dakwah tauhid, dakwah salaf, saya semangat saya ngaji. Kesana pengajian, kesana kemana. Kok timbul sekarang kok lemah gitu ya. Kok sekarang lemah. Dan inilah sabda Rasulullah SAW, walikulli syirra fatra. Karena setiap hal yang semangat itu pasti akan timbul masa-masa kelemahan. Maka saat itulah tetaplah Anda untuk mencari hidayah Allah SWT. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Maka barang siapa saat dia merasa kelemahan tetap dia dalam petunjuk Rasulullah SAW, tetap di atas jalan Rasulullah SAW, maka dia mendapat petunjuk. "Waman kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Maka barang siapa tidak demikian, dia bisa binasa. Yang dahulunya ngaji, kemudian melihat perselisihan, melihat ujian-ujian ini nggak kuat ya, kemudian frustasi ya, akhirnya saya nggak mau ngaji lagi. Dulunya melihara jenggot ya, jenggot laki-laki ya, celananya cingkrang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena frustasi, saya nggak lagi tanya, nggak mau lagi melaksanakan sunnah Rasulullah sampai tenggelam. Tetaplah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tatkala ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tetaplah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan. Hadis Rasulullah SAW tadi, wal kulli syirra fatra ay dha'fun wa humul wa sukun fi akhirih. Di masa-masa semangat pasti ada masa-masa dia turun, down gitu ya, jatuh dia. Maka man kanat watratu khumulihi wa da'bihi ila sunnati faqad ihtada. Wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya al-iqtisad wa tawassud ma'al mudawamah wal ikhlas lillah. Bagi tatkala dia merasakan kelemahan, maka dia barang siapa saat merasakan kelemahan itu dia mengikuti sunnahku. Dan sunnah yang dimaksud Rasulullah, dimaksud ila sunnati di sini adalah dia melaksanakan ibadah ikhlas dengan tawassul, tidak berbuat wulu. Seperti misalnya kalau kita merasakan sholat malam, kita semangat ya, Allahu Akbar. Terkadang kita merasakan kelemahan, kantuk, maka kita melaksanakan dengan tawassul, melaksanakan dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan tidak berlebihan. Salat sunnah malam ini, salat sunnah malam ini. Dulu misalnya baca satu rakaat misalnya, baca 2 halaman ya, 2 halaman itu dua muka gitu ya. Kemudian dia merasakan kelemahan 1 muka. Kalau dia merasakan kelemahan 1 muka lemah, saya setengah muka, setengah halaman ya. Tatkala dia merasakan masih
lemah setengah halaman, baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 ayat, melaksanakan ketekunan. Karena Rasulullah pernah ditanya, ayul amal habbu ilallah, amal apa yang dicintai Allah? Maka Rasulullah menjawab, adwamu hawa inqalla, amal yang kontinu, sekalipun sedikit. Kalau dulu sholat malam misalnya ya 11 rakaat, 2 muka, 2 Quran, 2 halaman gitu ya. Tapi kemudian masa kelemahan, maka dia kurangi. Dan sedikit ya. Dan sedikit tidak mengapa. 1 rakaat misalnya cuma membaca 2 ayat, 3 ayat. Ruku, sujud, rakaat kedua, 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat. Karena Rasulullah bersabda, amal yang paling cinta Allah itu adalah yang paling kontinu, sekalipun dia sedikit. Kontinu. Tetap berusaha menjalankan 11 rakaat, walaupun sedikit, 1 rakaat cuma berapa ayat dibaca ya dalam rakaat pertama, rakaat kedua. Dan inilah makna daripada sabda Rasulullah SAW. Wan kanat fatratuhu, dan barang siapa di masa dia merasakan kelemahan, merasakan kejenuhan, ila sunnati, dia menuju sunnahku, faqad ihtada, maka dia mendapat petunjukku. Wa sunnatu Nabi SAW hiyal iqtisad wa tawassut, dan sunnah di Nabi SAW di masa sini adalah at-tawassut wal iqtisad, tengah-tengah, yaitu tidak berbuat berlebihan, ma'al mudawamah, disertai dengan ketekunan dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW, disertai dengan wal ikhlas, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah, wa adamir riya was sum'ah, dan tidak memperdengarkan dan tidak ingin dilihat. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halaka, lianna man salaka ghaira hadyi sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal halikin. Maka dalam hadis ini ada anjuran, yaitu untuk tak menekuni sunnah, tidak putus asa, walaupun sedikit, tetap ngaji gitu ya, walaupun sebentar misalnya, tetap ngaji, tetap Rabbana la tuzigh qulubana, kita mohon kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan oleh Allah SWT, tetap menghadapi ujian-ujian ini ya, tetap diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanidin, pemirsa Iman dan mendengar radio Suara Iman, fitnah, ujian-ujian yang menimpa kita semuanya kita alami hingga kita meninggal dunia. Tidak seminggu, 2 minggu saja, terus Allah SWT menguji kita semuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat kedua tadi, hasiban nas an yudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia mengatakan saya beriman ya Allah, tidak diuji lagi? Bahkan dalam ayat lain surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian masuk surga? Hasibtum an tadkhulul jannah, padahal belum datang ujian kepada kalian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Surah Al-Baqarah ayat 214. Masathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu, mereka diuji dan kegoncang-goncangan, digoncang-goncangkan. Kita lihat ya kehidupan Rasulullah SAW ya, di Sirah Nabawiyah, kita akan dapati penuh dengan ujian. Sampai beliau meninggal dunia terus diuji oleh Allah SWT. Dan bukankah Rasulullah SAW meninggal dunia ini adalah dampak dari makanan racun yang dimakan, yang dihidangkan oleh wanita Yahudi, dampak dari racunnya
yang menimpa Rasulullah SAW selama bertahun-tahun, ya. Sehingga Rasulullah SAW meninggal. Dampak dari racun ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha mohon kepada Allah kesabaran. Kita terkadang diuji dengan kefakiran, nggak punya duit gitu ya. Kalau sudah punya duit, kita diuji dengan yang lain hal gitu ya. Diuji dengan apa? Kekayaan. Diuji dengan keluarga, diuji semua. Allah SWT menguji kita masing-masing, dan kita tahu sendiri setiap kita mengetahui ujian kita masing-masing ya. Cuma kita nggak cerita kepada teman atau kepada kita semuanya, kepada orang lain ya. Si A ngaku, oh saya diuji dengan gini-gini, saya diuji Ustadz, istri saya begini Ustadz gitu ya. Si B cerita, saya diuji Ustadz, suami saya begini-begini gitu. Si C cerita, Ustadz saya diuji, anak saya begini-begini Ustadz. Si D cerita, Ustadz saya diuji, Ustadz saya belum dapat kerjaan, belum dapat uang, dapat cari kerjaan. Si E cerita, Ustadz saya diuji, Ustadz dagangan saya belum laris-laris gitu. Macam-macam ujian ya. Kita tidak dibuat begitu saja enak-enakan. Hasiban nas. Apakah manusia itu mengira ayyutraku, dia dibiarkan ayyakulu amanna wa hum la yuftanun? Dia mengatakan saya telah beriman ya Allah, kemudian tidak diuji lagi. Diuji oleh Allah SWT. Sehingga dengan ujian ini mengetahui siapa yang jujur, yang benar, yang benar-benar beriman, teguh. Dengan ujian ini diketahui siapa yang munafik. Dalam perang Uhud ya, orang Uhud. Atau perang Badar ya. Bagaimana sebagian orang mundur, tidak mau untuk perang Uhud ya. Sebagian orang mundur, orang-orang munafik tidak mau ikut berperang. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing keadaan kita, dan ujian ada dua bentuk. Wal fitan ala nau'atain. Fitanun syahwat wa fitanun syubhat. Fitnah ada dua bentuk ya, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kita diuji oleh Allah dengan syahwat kita, hal-hal yang yaitu yang kita dibangkitkan syahwat kita sehingga kita melakukan perbuatan yang salah dengan syahwat kita gitu ya. Berbuat dosa dengan syahwat kita, tidak halal gitu. Dan kedua adalah fitnah syubhat. Ilmu yang masuk yang salah. Lihat di YouTube, lihat di Facebook, lihat di media sosial, Instagram dan sebagainya. Pemahaman-pemahaman yang salah. Dalam memahami misalnya asma wa sifat misalnya. Aina Allah. Allahu sama. Kita yakin itu karena ada dalam Quran, dalam hadis Rasulullah SAW kita mengimani bahasanya Allah ala ars istiwa. Laisa kamitslihi, dengan meyakini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa ya dengan sesuatu pun, dan dia mendengar lagi Maha melihat. Kita imani tanpa takyif dengan nama Allah dan sifat Allah, tanpa takyif, menanya, tasybih, tamtsil, tanpa tahrif, tanpa menyimpangkan makna-maknanya. Ini yang keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nama-nama Allah ya, dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sana ada pembahasan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, syubhat, maka kita jauhi. Maka kita perlu mengaji lagi ya, mengaji lagi tentang tauhid. Apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid asma sifat, belajar terus. Memohon kepada Allah, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya Allah, berilah petunjuk kami, ihdinas siratal mustaqim. Terus dengan ujian, jangan lemah. Dan kalau kita mendapatkan lemah, kita alami. Namun janganlah kelemahan kita ini mengakibatkan kita putus asa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubri wal haram wal bukhul. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kelemahan dan malas.
Di dalam perang Uhud, kita dapati Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk berdiam di gunung Jabal Rumah, ya, sekarang namanya Jabal Rumah, gunung yang berdiam para pemanah di situ untuk melindungi Rasulullah SAW dari arah samping, dari arah belakang. Namun mereka durhaka kepada perintah Rasulullah SAW, mengakibatkan pasukan musyrikin yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam menyerbu dari belakang dan memukul kaum muslimin. Meninggal para sahabat Rasulullah. Hamzah bin Abdul Thalib meninggal, Mus'ab bin Umair meninggal, ya, kita dapat demikian. Namun apakah setelah kekalahan, setelah luka dalam perang Uhud itu para sahabat-sahabat lemah? Al-Quran mengajar kepada kita untuk mempunyai keteguhan, ya, di dalam berjihad fisabilillah. Dalam berjihad fisabilillah kita akan dapati ketidaksuksesan. Kadang-kadang kita dapati ketidaksuksesan. Namun kita tidak lemah menghadapi hal itu. Kenapa? Kita membaca sirah nabawiyah dalam perang Uhud. Bagaimana tatkala kaum muslimin dipukul oleh musyrikin, terbunuhnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Allah mengingatkan, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wastakanu wa Allahu yuhibbus sabirin. Dalam surat Ali Imran kalau nggak salah, ya, ayat ke 144, ya, kalau nggak salah, ayat 144, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ini, wa ka'ayyin min nabiyyin, berapa banyak dari para nabi, qatala ma'ahu ribiyyun katsir, banyak pengikut-pengikutnya berperang bersama para nabi tersebut. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu, mereka tidak lemah, mereka tidak putus asa, dan Allah menyintai orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini surat Ali Imran ayat 146, ya. Surat Ali Imran 146. Kita di akhir ayat ini kita dapati wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang-orang yang sabar. Maka ayat ini memotivasi kita agar kita menjadi orang yang sabar tatkala terjadi perselisihan, tatkala terjadi kekalahan, tatkala terjadi ujian-ujian yang menimpa kita. Sebenarnya para sahabat Rasulullah SAW dalam perang Uhud, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyun, dan banyak para nabi dan pengikutnya mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, mereka tidak lemah terhadap apa yang mereka alami dalam musibah-musibah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dha'afu wastakanu, mereka tidak juga lesu, mereka tidak putus asa, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Mari kita kokohkan, ya, hati kita dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Dan juga doa dalam surat Ali Imran ayat 147-nya ini, di mana wa ma kana qaulahum illa an qalu, para sahabat Nabi itu berdoa tatkala berjihad fisabilillah kemudian mengalami kegagalan, mengalami ujian berupa kekalahan, ya. Wa ma kana qaulahum illa an qalu, tidaklah ucapan mereka melainkan mereka berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, Rabbana, ya Rabb kami, ighfir lana Rabbana ighfir lana dzunubana, ambillah dosa-dosa kami, ya Allah, ighfir lana dzunubana wa israfana, dan sikap berlebihan dari kami, israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana, teguhkanlah kaki-kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Doa ini, ya, surat Ali Imran ayat 146 dan 147. Ayat 47. Tatkala para sahabat Rasulullah SAW mengalami luka dalam perang Uhud, menderita pukulan, ya, dalam berjihad fisabilillah, ini, ya, mereka tidak
dha'fu wa ma dha'fu, mereka tidak lemah. Mastakanu, mereka tidak juga lesu, tidak letih, tidak lesu dalam arti kata putus asa. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang sabar. Dan Allah menyatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wa kana qaulahum illa an qalu, dan doa mereka para sahabat Rasulullah SAW itu, para sahabat Rasulullah SAW tatkala mereka mendapatkan luka, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunlah kami ya Allah. Dosa-dosa kami ampunlah ya Allah. Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Maka setiap apa yang menimpa kita dari ujian-ujian Allah SWT, kita mohon ampun kepada Allah SWT. Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami. Kami telah berbuat zalim ya Allah. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, kami orang-orang yang zalim. Ampunlah kami ya Allah. Tidak sembahan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Mengakui kesalahan. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Rabbana ighfir lana dzunubana israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam tafsirnya surat Al-Imran ayat 146 kita akan dapati wa kam min nabiyyin min anbiya'illah, berapa banyak nabi dari para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 156 ya, tafsir Al-Mukhtasar fi tafsir. Qatala ma'u jama'at min atba'ihi katsira. Nabi tersebut berang bersama para pengikutnya yang jumlahnya banyak. Fama jabunu 'anil jihad, mereka tidak takut dalam berjihad fisabilillah. Lima asabahum min qatal wa jirah fisabilillah, dari apa yang mereka dapati dalam berjihad fisabilillah mereka tidak takut. Di mana konsekuensi dari berjihad berperang di jalan Allah adalah terbunuh atau mereka mendapatkan luka. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak lemah. An qitalil adu, dari memerangi musuh. Wa ma khada'u lahu, dan mereka tidak tunduk. Terus berjihad di jalan Allah. Terus menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bal sabaru, mereka tidak tunduk, bahkan mereka sabar. Bal sabaru wa thabatu, mereka teguh. Tetap. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang sabar. Ala syada'idi, yang sabar dalam masa-masa sulit, masa-masa yang ujian begitu dahsyat. Ala syada'idi wal makarih fi sabil, di jalan Allah SWT. Tatkala ujian adalah hal yang ujian di jalan, dia diuji di saat dia berjihad di jalan Allah, dia mendapatkan hal-hal yang tidak disukai, dia bersabar, mohon keteguhan, mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat 157-nya tafsirnya, wa ma kana qaulu haula'i as-sabirin lamma nazal bihim hadzal bala. Tatkala turun bala, bencana, ujian kepada orang-orang yang sabar itu, apa yang dilakukannya? Apa yang dikatakannya oleh orang yang sabar itu? Illa an qalu rabbana ighfir lana. Mereka tatkala mendapatkan ujian itu mereka berdoa, rabbana ighfir lana dzunub, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ighfir lana dzunubana, ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, wa tajawuzana wa rabbana ighfir lana dzunubana wa tajawuzana al-hudud fi amrina. Kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari dosa-dosa yang kami lakukan, dari perbuatan-perbuatan yang berlebihan yang melanggar perintah Engkau ya Allah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thabbit aqdamana 'inda mulaqati aduwina, dan teguhkanlah kami ya Allah, teguhkanlah kaki kami tatkala berjihad di jalan Engkau menghadapi musuh-musuh Engkau ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirina bik, dan tolonglah kami menghadapi kaum yang mengingkari Engkau ya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati di YouTube misalnya, di Facebook atau di Instagram, kita dapati dakwah-dakwah yang mengejek, memfitnah, dakwah tauhid, dakwah yang menyeru kalimat manusia untuk beribadah kepada Allah dengan istilah-istilah
yang menyimpang ya, dakwah Wahabi, dakwah dinisbatkan kepada teroris dan sebagainya. Kita mohon kepada Allah SWT. Ya Allah, teguhkanlah kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Teguhkanlah kami ya Allah menghadapi perjuangan jalan Engkau ya Allah. Kami mengajak manusia untuk mentauhidkan Engkau ya Allah. Kami mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasul-Mu ya Allah, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka kita mohon kepada Allah SWT. Ikhwan fillah, ujian-ujian berupa syubhat dan syahwat kita akan jumpai. Mari kita senantiasa mohon kepada Allah SWT agar kita teguh di jalan Allah SWT, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia mengira dia tidak diuji lagi? Dia mengatakan saya beriman, dia tidak diuji lagi. Pasti akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa atau sumpah doa Rasulullah yang paling banyak di Rasul berdoa dengannya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan di antara sumpah, kata-kata sumpah yang Rasulullah SAW bersumpah dengannya adalah la wa muqallibal qulub wa muqallib al qulub. Rasul bersumpah ya, tidak, demi Allah yang membolak-balikkan hati. Ini diantara kata-kata sumpah yang banyak Rasulullah SAW gunakan ya, memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikhwan fillah, doa-doa memohon keteguhan hati mari kita perbanyak. Karena kita tidak tahu keadaan kita. Apakah kita bisa tetap teguh? Apakah kita bisa tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tidak mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai hati-hati kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT adalah Allahumma tsabbitni bil qawli tsabit. Ya Allah, teguhkanlah aku. Allahumma tsabbitni, teguhkan aku bil qawli tsabit, dengan kata-kata yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Teguhkan aku dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ikhwan fillah, Rasulullah SAW berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Para sahabat Rasulullah SAW juga senantiasa memohon kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian ada juga hal yang berkaitan agar keteguhan kita ini tetap teguh ya, yaitu agar kita ini tetap teguh. Tetaplah dalam lingkungan keadaan bersama orang-orang yang senantiasa mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap teguh dengan berusaha untuk sabar bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW di dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah SWT berfirman dalam Kahfi ayat ke-28, Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya
Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah jiwamu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa berdoa memohon kepada Allah di waktu pagi dan petang. Yang mana mereka yuriduna wajhah. Mereka beribadah menginginkan wajah Allah, ingin bertemu dengan Allah SWT, ingin mendapatkan surga Allah SWT. Wala ta'du ainaka, janganlah kedua matamu kamu palingkan dari mereka. Wala ta'du ainaka anhum, jangan palingkan kedua matamu dari mereka, karena kalian ingin menginginkan kehidupan dunia. Turidu zinatul hayati dunia. Tetaplah teguh bersama orang-orang yang senantiasa berdoa memohon kepada Allah SWT waktu pagi dan petang. Jadi dalam situasi bagaimanapun ujian-ujian menimpa kita, ya, senantiasa mengaji, menuntut ilmu, belajar, ya, terus teguh. Walaupun ujian keuangan, walaupun ujian keluarga, ujian dan sebagainya, ya, tetap terus. Yakinilah, kalau kita melaksanakan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'un, dan bersabarlah nafsaka, bersabarlah dirimu, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang teguh berdoa, maka akibatnya adalah baik bagi kita. Ya, kita yakin ini. Wala tuti' man aghfalna an dzikri, jangan kalian lalai dari berzikir dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsu orang-orang yang menyimpang. Tidak. Namun tetap wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ikhwan bidin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon di hari Jumat ini, kita mohon kepada Allah SWT, kita diberi keteguhan sampai kita bertemu dengan Allah. Kita mohon kepada Allah agar Allah meneguhkan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari api neraka, ya Allah. Mari kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberi rahmat, mencurahkan rahmat kepada kita semuanya. Hari Jumat, di sore hari, di mulai hari ini kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah SWT, memohon agar Allah memberi rahmat kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada bahasan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat, melindungi kita dari kejahatan syaitan, dan mewafatkan kita sebagai seorang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.